Dan di saat itu, kedua mempelai masih asik berdansa. Mereka belum menyadari kondisi tersebut. Dan tiba-tiba, ketika mempelai wanita yang bernama Hanin berbalik badan, dia benar-benar kaget melihat kondisi api yang sudah membesar melahap aksesoris dekorasi di pernikahannya tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kejadian tragis yang terjadi di Irak. Beberapa waktu lalu tersebar sebuah berita, tapi beritanya pendek gitu ya. Video tentang adanya acara pernikahan, wedding, yang tiba-tiba berakhir menjadi malapetaka. Padahal hari pernikahan itu kan hari yang berbahagia gitu ya. Semua orang bersenang-senang, semua orang bersukacita, tapi kok tiba-tiba bisa menjadi malapetaka. Dan kebakaran ini menelan korban jiwa hingga 100 orang, lebih bahkan. Dan ini benar-benar memilukan karena kejadiannya itu begitu cepat, api begitu besar dan menewaskan para pengunjung. Korban-korban ini terdiri dari beberapa tamu, kerabat mereka, keluarga, dan bahkan para mempelainya sendiri. Wah, tragis banget ya. Pasti nggak kepikiran sama kita ya, kayak ini gimana sih konsep gedungnya gitu. Apa nggak bisa gitu ketika kebakaran pada kabur aja dari tempat itu terus menyelamatkan diri. Kok bisa sampai 100 orang yang menjadi korban? Berarti sistem gedungnya tuh kayak gimana? Dan apa yang menyebabkan kebakaran ini begitu dahsyat? Hari ini bakal kita bahas secara lengkap kejadian tersebut, dan juga kita bakal ngebahas beberapa kejadian-kejadian lain juga yang serupa, yaitu ya pesta-pesta yang berakhir menjadi malapetaka, menjadi maut bagi beberapa orang yang hadir di sana. Salah satunya nanti kita bakal ngebahas kebakaran pada saat malam Natal di Cina, dan ini terjadi pada tahun 2000-an. Sekarang mari kita bahas satu persatu kisah tragis ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke dalam kronologi kejadian. Jadi video yang tersebar di internet itu menunjukkan sebuah aula yang terbakar ketika mengadakan pesta pernikahan. Dan kejadian ini bermula pada hari Selasa malam tanggal 26 September tahun 2023. Sepasang pengantin yang bernama Revan berumur 27 tahun dan mempelai wanitanya yaitu Hanin berumur 18 tahun. Pesta pernikahan mereka ini diadakan di sebuah aula yang terletak di daerah Karakos, Provinsi Nineveh, Irak Utara. Ratusan orang menghadiri pesta pernikahan tersebut setelah sebelumnya mengadakan kebaktian gereja, dan tamu yang hadir di acara pernikahan tersebut ada sekitar 900 orang. Oke, pasti di sini timbul pertanyaan yang membingungkan kalian, yaitu soal kenapa di sini mereka mengadakan kebaktian gereja. Padahal yang kita tahu orang Irak itu kan keturunan Arab gitu ya. Nah, jadi di Irak itu nggak cuma ada masyarakat pemeluk agama Islam atau umat Muslim doang. Sebelum jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein dulu, di sana itu ada sekitar 1,5 juta jiwa yang memeluk agama Kristen. Nah, tapi sekarang memang agak sedikit berkurang. Oke, kita lanjutkan kronologinya. Jadi, sekitar pukul 22.45 malam waktu setempat gitu ya, kedua mempelai itu masuk ke dalam gedung untuk berdansa bersama. Ya, konsepnya ala-ala pernikahan western gitu, geng. Di sana ada beberapa orang yang menyalakan kembang api untuk menambah kemeriahan dari momen bahagia pernikahan Revan dan Hanin ini. Tapi tanpa mereka sadari, justru kemeriahan kembang api itulah yang menjadi sumbu atau penyebab utama dari malapetaka ini. Nah, di saat itu wedding organizernya tidak memperhitungkan jarak api dari kembang api tersebut
ke plafon gedung atau ke atap gedung, yang mana plafon atau atap gedung itu sudah ditambahi dengan hiasan-hiasan. Ya selayaknya acara wedding, gimana sih, banyak pasti kan kayak aksesoris gitu, terus bling-blingnya dan lain-lain. Yang mana biasanya bahan-bahan tersebut bukan bahan permanen, tapi merupakan bahan yang semi permanen dan bahkan mudah terbakar. Nah lalu malapetaka pun datang. Api itu langsung menyambar bagian atas gedung dan membuat dekorasi yang ada di ruangan tersebut terbakar dengan cepat. Api dengan begitu cepat langsung menyebar ke aksesoris dekorasi yang lain, dan di saat itu dekorasi yang mulai terbakar ini mulai berjatuhan beserta dengan apinya ke meja para tamu. Jadi bisa dibayangkan tuh geng ya, plastik-plastik terus juga bahan-bahan yang lain yang sudah mulai meleleh itu jatuh ke meja tamu. Itu udah pasti cipratannya terkena ke tubuh para tamu, dan itu kan perih banget gitu. Dan di saat itu kedua mempelai masih asik berdansa. Mereka belum menyadari kondisi tersebut, dan tiba-tiba ketika mempelai wanita yang bernama Hanin berbalik badan, dia benar-benar kaget melihat kondisi api yang sudah membesar melahap aksesoris dekorasi di pernikahannya tersebut. Api terus menjalar itu sampai ke dinding-dinding dekorasi yang lain. Di saat itu semua orang merasa panik. Semua orang mencari jalan keluar agar bisa menyelamatkan diri. Nah seperti yang kita tahu ya, gedung-gedung aula itu kan biasanya pintunya nggak banyak ya, paling ada 4 atau 5 pintu, dan itu juga paling muatnya maksimal ya 4 orang berdesak-desakan. Ya otomatis di saat itu semua orang ingin menyelamatkan diri karena panasnya ruangan, karena api sudah mulai melelehkan bahan-bahan dekorasi. Ya akhirnya berdesak-desakan lah mereka di sana. Ada yang terinjak-injak, ada yang sampai pingsan karena menghirup asap dan lain-lain. Dan di saat itulah pihak pengelola gedung itu berusaha untuk mencari cara gimana agar bisa membuat pintu darurat. Nah sampai-sampai mereka mengerahkan sebuah bulldozer untuk merobohkan dinding bangunan tersebut. Sebenarnya tindakan tersebut juga berbahaya karena di saat dinding itu roboh bisa saja menimpa salah satu tamu. Nah tapi ini harus dilakukan agar menyelamatkan banyak nyawa. Namun geng, permasalahan semakin rumit karena asap yang semakin mengebul di dalam itu membuat orang-orang sesak nafas dan pingsan. Jadi walaupun dindingnya bakal dirobohin, tapi orang-orang di dalam tuh udah nggak bisa gerak. Mereka pingsan dan banyak sekali dekorasi-dekorasi panas yang mulai mencair itu menetes di tubuh mereka. Aduh, nggak kebayang. Lalu dengan sigap, para pemadam kebakaran menuju ke lokasi tersebut. Dan di saat itu sempat terjadi kendala, ya drama di mana selang pemadam kebakaran itu bermasalah. Dan di saat itu pertolongan penyiraman oleh pemadam kebakaran ini sempat tersendat. Lalu dengan sigap juga di saat itu ambulans, tenaga medis, dan tambahan bantuan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi oleh otoritas federal Irak dan otoritas wilayah semi-otonom Kurdistan Irak. Setelah 30 menit api mulai berkobar. Nah setelah 30 menit berarti bisa dikatakan ini waktunya sudah cukup terlambat. Tapi di saat itu mereka tetap berusaha untuk memadamkan api, yang mana api ini sudah bukan hanya melahap dekorasi doang, tapi sudah mulai melahap seisi gedung sampai dengan orang-orangnya juga ikut terpanggang. Setelah berusaha memadamkan api, pihak medis sudah bersiap-siap untuk melakukan evakuasi untuk menyelamatkan para korban yang ada di dalam. Tapi geng, ketika api padam, betapa kagetnya semua orang yang ada di sana karena ditemukan sekitar 100 orang tergeletak masih dengan pakaian rapi yang mulai terbakar sudah meninggal terpanggang bersama-sama. Lalu masih ada yang bisa diselamatkan, sekitar 150 orang lebih itu mengalami luka-luka dan sesak nafas. Lalu menurut salah satu saksi mata yang berhasil selamat, dikatakan penyebab dari banyaknya korban tewas itu gara-gara sesaat setelah api menyala begitu besar, itu tiba-tiba lampu gedung tersebut mati. Dan saking gelapnya, orang-orang jadi bingung harus menyelamatkan diri kemana. Mereka berdesak-desakan, mereka saling menginjak, dan akhirnya pingsan terjatuh, tidak bisa menyelamatkan diri. Dia juga mengatakan kebanyakan dari para tamu ini hanya menuju ke pintu utama aula untuk melarikan diri di saat itu. Dan pintu tersebut satu-satunya jalan keluar yang masih terbuka dan lebarnya itu hanya 1,5 meter. Lalu sementara itu pihak tamu, mempelai beserta dengan keluarga dan juga kerabat-kerabat mereka yang lain itu tidak mengetahui kalau ternyata di gedung tersebut ada pintu yang berada di belakang dapur. Sebenarnya masih bisa lari lewat sana. Nah tetapi sayangnya karena mereka nggak sadar gitu ya, mereka di saat itu panik ditambah dengan mati lampu,
akhirnya berdesak-desakan di satu pintu aja. Semua korban yang masih bisa diselamatkan di saat itu dilarikan ke pusat medis yang khusus merawat pasien penderita luka bakar yang ada di rumah sakit yang terletak di Mosul. 60% korban mengalami luka bakar yang sangat parah dan mayoritas luka bakar ada di wajah, dada, dan tangan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya kan orang kalau kebakaran itu dari kaki dulu ya kan, sampai ke badan, dan wajah biasanya mereka bisa lindungi lah. Nah, tapi ini bayangkan nih, di kepala kalian tuh ada api. Lo mau lari kemana? Kalau apinya di lantai, di bawah, di samping kita masih bisa kiri kanan. Ini mau lari kemana? Semua sekepala lu tuh api. Udah kayak neraka ya gambarannya gitu. Lo mau maju, di atas ada api. Lo mau mundur, ada api. Gak bisa lari sama sekali. Benar-benar seperti berada di dalam kolam api. Yang paling parah di dalam kejadian ini adalah para perempuan. Nah, sebagian dari mereka tuh ada yang sempat bersembunyi di bawah meja, namun kan mejanya nggak banyak gitu ya. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, ruangan itu terlihat cukup lega, cukup kosong, tidak terlalu banyak meja. Dan korban paling banyak adalah perempuan dan anak-anak, terutama ketika sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka tidak bisa bertahan. Ada yang meninggal gara-gara luka bakar, ada juga yang meninggal gara-gara sesak nafas. Lalu bagaimana dengan kedua mempelai? Pada awalnya banyak yang mengatakan kalau Revan dan Hanin juga ikut terpanggang di sana. Tetapi menurut keterangan ayah dari Revan dikatakan kedua mempelai ini berhasil selamat dari kobaran api. Karena kan mereka dulu nih yang diselamatkan. Mereka dulu yang dijauhkan dari kobaran api tersebut. Kemudian ada tamu lain yang mengatakan bahwa tetapi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Karena apa yang terjadi pada orang-orang yang hadir di acara pernikahan tersebut, mereka cukup panik pada awalnya. Walaupun mereka diselamatkan, tetapi mereka tuh kayak ya merasa punya tanggung jawab dan gak tega gitu. Kan para tamu undangan itu kerabat, saudara, dan juga teman-temannya gitu kan. Jadi mereka itu kayak ragu-ragu mau menyelamatkan diri. Dan setelah itu, kedua pengantin ini dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di daerah Erbil, ibu kota Kurdistan Irak. Dan setelah mereka dirawat dan tersadar, di saat itu mereka dimintai keterangan. Yang menyedihkannya adalah mempelai pria yang bernama Revan itu benar-benar memilukan. Dia bilang dia kehilangan 15 anggota keluarganya dalam insiden kebakaran tersebut. Nah, lalu mempelai wanita yang bernama Hanin itu tidak bisa bicara. Dia shock banget. Dia hanya bisa terdiam, bingung seperti orang yang sudah gangguan jiwa karena di dalam kasus ini ada 10 orang kerabatnya termasuk ibu dan saudara laki-lakinya menjadi korban. Nah, lalu ayahnya Hanin itu juga dalam kondisi yang masih kritis. Nah, atas kejadian ini negara Irak benar-benar gempar. Sampai-sampai Perdana Menteri mereka yang bernama Mohammed Shia Al-Sudani, dia pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023 itu meminta untuk melakukan penyelidikan dari penyebab kebakaran ini. Kok bisa kebakarannya sebesar ini dan bagaimana nih sistem keamanan gedung tersebut? Kan biasanya di setiap gedung itu ada APAR. APAR itu alat pemadaman api ringan. Ya biasanya udah pasti ada di setiap gedung-gedung. Biasanya itu ditempel di sebelah box yang ada tulisan hydrant gitu kan. Nah, itu adalah sebuah alat yang harus ada di gedung-gedung. Tapi yang jadi pertanyaan, di gedung tersebut apakah ada atau enggak? Terus juga gue yakin kalian pernah melihat adanya pipa-pipa yang ada kerannya gitu, yang kalau misalkan kita bakar otomatis bakal keluar airnya gitu. Nah, itu disebut dengan fire sprinkler system, dan itu adalah sebuah hal yang wajib juga ada di setiap gedung. Dan bahkan kalau lo ke apartemen-apartemen itu sampai ke dalam ruangan unitnya juga bakal ada gitu. Memang sih terlihat seperti merusak pemandangan, tapi itu penting dan perlu. Nah, makanya yang jadi pertanyaan, di gedung dalam kasus ini ada atau enggak? Akhirnya, Perdana Menteri ini memerintahkan pasukan pertahanan sipil untuk inspeksi berkala yang intensif terhadap bangunan-bangunan mal, restoran, ruang acara, dan juga hotel untuk mengecek keamanan gedung agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Lalu berdasarkan temuan dari Pengadilan Investasi Mosul dikatakan, memang sumber api itu satu-satunya adalah dari kembang api yang dinyalakan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, kok bisa sebegitu cepat apinya merambat? Apakah benar-benar hanya karena dekorasi doang? Nah, ternyata setelah dicek, bangunan tersebut dindingnya mengandung bahan yang sangat mudah terbakar. Ya mungkin salah satunya adalah peredam ruangannya, kayak rock wall-nya gitu. Yang mana itu bahan benar-benar sangat mudah terbakar, makanya sering sekali orang-orang memasang bahan peredam itu dilapisi lagi dengan bahan yang mengandung aluminium foil, agar jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, api tidak cepat merambat. Nah, tapi beda dengan gedung pada kejadian ini, dikatakan bahan dari dindingnya itu memang sangat mudah terbakar.
Nah, lalu dari keterangan saksi lagi dikatakan apa yang dicurigai oleh pemerintah mereka itu benar adanya. Di gedung tersebut, alat pemadam kebakarannya sangat minim, sangat kurang, dan juga jalur daruratnya itu malah nggak ada. Hal inilah yang menyebabkan korban jiwa sangat banyak. Nah, satu hari setelahnya bertepatan dengan himbauan dari Perdana Menteri mereka Mohamed Shia Al-Sudani, di hari yang sama itu juga semua korban yang tewas itu dimakamkan secara bersama-sama. Mereka dimakamkan di sebuah pemakaman yang ada di daerah Karakosh. Dan kejadian ini benar-benar memilukan. Ya bayangkan saja gitu ya, di dalam sebuah prosesi pemakaman itu banyak sekali orang yang hadir, ratusan bahkan hampir ribuan, yang karena memang jumlah dari korbannya juga cukup banyak. Kejadian ini disaksikan oleh keluarga mereka yang menangis histeris memeluk peti sebelum diturunkan ke liang lahat. Nah, lalu pada Rabu malam pemerintah daerah Kurdi sudah menahan pemilik gedung pernikahan tersebut yang diketahui oleh Dewan Keamanan Wilayah Kurdistan sebagai Samir Sulaiman yang berasal dari Erbil, ibu kota Kurdi. Jadi nama pemiliknya itu Samir Sulaiman. Lalu bagaimana dengan pihak penyelenggara event, penyelenggara acara wedding tersebut? Nah, mereka juga ikut ditangkap. Jadi ada sekitar 13 orang yang sudah ditahan. Dan dari hasil penyelidikan ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak staf gedung. Jadi ada 3 orang staf yang ditangkap dalam kejadian ini karena mereka ternyata membiarkan 900 orang para tamu masuk ke dalam gedung tersebut yang padahal gedung ini idealnya itu menampung hanya 400 orang tamu. Gila, 500 lagi berarti desak-desakan banget gitu, gak ada space. Dan kejadian ini murni terjadi karena lalainya pihak pengelola gedung dan juga pihak penyelenggara acara pernikahan atau wedding organizer-nya. Terus yang kerennya nih ya dari negara Irak ini, jadi kejadian ini memang salah dari pihak pemilik gedung dan juga wedding organizer-nya atau penyelenggara acara. Tetapi pemerintah di dalam kejadian ini tepat pada hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 mengumumkan pemecatan terhadap seluruh pejabat lokal, pejabat di daerah kejadian setelah insiden kebakaran terjadi. Wah, beda banget ya dengan negara kita ya. Kalau di negara kita udah nyata salah, ada yang main judi di gedung DPR aja nggak ditangkap gitu. Apalagi sekedar kayak gini yang ada ditunggangi untuk alat kampanye ya. Kalau ada kecelakaan kayak gini nih ya ngasih santunan sambil kampanye. Kalau di negara orang ya pejabat daerahnya dipecat karena kenapa? Pejabat juga lalai dalam memberikan izin terhadap pembangunan gedung, terhadap berlangsungnya usaha gedung tersebut. Kenapa nggak dicek terlebih dahulu itu gedung aman atau enggak? Ya berakhir pada pemecatan. Menteri Dalam Negeri Irak yaitu Abdul Amir Al-Shamari mengatakan kalau wali kota dan direktur distrik Hamdania beserta dengan direktur layanan pemadam kebakaran di Nineveh sudah diberhentikan dan sedang menjalani pemeriksaan. Gimana geng? Dengan kejadian ini kita bisa melihat ya bagaimana di negara orang itu ya pemerintahnya tegas banget. Terus juga yang namanya rasa tanggung jawab terhadap nyawa masyarakat itu benar-benar harus diprioritaskan. Di negara kita kejadian supporter sepak bola ya kalian tahu lah ya yang meninggal ratusan orang yang sempat kita bahas juga. Gue gak mau nyebutin yang mana, kalian yang komen sendiri aja. Itu sampai saat sekarang ini penyelesaiannya juga masih ngambang. Gak tahu tersangkanya siapa. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Kejadian yang mirip-mirip dengan kejadian di Irak tadi. Ya, sebuah pesta yang harusnya bersukacita tapi berakhir menjadi malapetaka. Kali ini kejadian dari kebakaran di malam Natal yang ada di Cina. Terjadi pada tahun 2000. Kejadian ini terjadi di pusat kota Luoyang, Provinsi Henan, tepatnya di sebuah gedung komersial yang dikenal sebagai Dongdu Department Store dan terletak di dekat Sungai Luo yang saat itu sedang dalam tahap renovasi. Di gedung tersebut, lantai atasnya itu terdapat sebuah klub malam, tempat dugem. Yang mana tempat dugem ini sebenarnya tidak berizin. Ya, dibilang ilegal sih ilegal, tapi klub malam tersebut cukup terkenal di sana. Ya mungkin backingannya kuat lah gitu. Dan tepat pada malam Natal, klub tersebut mengadakan sebuah pesta acara untuk menyambut Natal yang khusus banget digelar di sana. Ya otomatis banyak orang yang menghadiri acara tersebut. Pada awalnya, orang-orang yang datang mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam itu membludak lah di sana. Pesta berjalan dengan lancar. Semuanya happy, semuanya bersenang-senang. Tapi semuanya berubah ketika tiba-tiba pesta yang diadakan oleh klub malam tersebut berubah menjadi sebuah malapetaka
karena adanya api yang menjalar, melahap setiap properti yang ada di sana. Dan kejadian ini bermula pada pukul 21.35 waktu setempat, alias ya jam setengah 10 lah. Api tersebut diduga berasal dari basement gedung yang langsung menjalar ke lantai atas dan menyambar di klub malam tersebut. Ya, klub malam ini kan berada di lantai atas. Apinya ada di bawah, otomatis orang-orang akan kebingungan harus lari kemana. Penyebab dari kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya para pekerja yang melakukan kelalaian ketika sedang merenovasi basement, di mana 4 orang yang bertugas tersebut sedang mengelas beberapa bahan bangunan, dan dari pengelasan itulah memicu adanya percikan api dan berubah menjadi kobaran api yang besar. Para pengunjung di saat itu masih banyak yang belum sadar kalau api sudah mulai melahap beberapa titik di gedung tempat mereka berpesta. Lalu beberapa orang yang mulai sadar melihat ini kayaknya bukan properti Natal, ini bukan sebuah surprise dari acara ini, tapi ini kebakaran beneran. Dan di saat itu baunya udah nggak enak, asapnya udah ngebul, dan mereka pun lari panik. Yang lain itu merasa kebingungan, loh ini ada apa? Dan setelah mendengarkan teriakan kalau adanya kebakaran, barulah seisi gedung tersebut mulai panik. Mereka mencari jalan keluar, namun sayangnya mereka terjebak di dalam gedung tersebut karena gedung tersebut tidak memiliki standar keselamatan dan keamanan yang memadai. Di dalam gedung itu nggak ada alat-alat pemadam kebakaran, terus juga pintu daruratnya nggak tahu di mana. Ya, namanya juga klub ilegal atau klub tidak resmi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta tolong, berteriak, menunggu pihak dari pemadam kebakaran bisa datang ke lokasi. Nah, di tengah-tengah kepanikan tersebut, api juga tidak bisa dikontrol. Gedung yang bernama Dungdo Department Store ini akhirnya dilahap dengan cepat oleh si jago merah, dilahap oleh api. Api semakin membesar dan orang-orang terjebak di tengah-tengahnya menunggu atau bersiap-siap mereka akan terpanggang bersama-sama. Seperti yang gue katakan sebelumnya, gedung ini tidak mempunyai standar keamanan yang bagus, otomatis tidak ada alarm peringatan ketika terjadinya bencana, ya seperti kebakaran gini. Dan pihak pengelola klub tersebut telat mengetahui kalau kebakaran sudah terjadi dan mereka akhirnya terlambat juga untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran. Nah, lalu saat mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi tersebut, ternyata mereka juga terhambat oleh beberapa toko yang terletak di jalan dan juga trotoar yang ada di sekitar gedung tersebut. Ya, kayak banyak pedagang kaki limanya, terus juga jalannya mulai sempit gitu ya. Sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa sampai ke lokasi. Ya, gimana mau cepat-cepat nolong, menuju ke lokasinya aja ribet gitu. Ya, akhirnya gedung tersebut perlahan-lahan mulai dilahap oleh api. Lalu ditambah lagi, besarnya api yang berasal dari basement akhirnya membuat pemadam kebakaran memutuskan untuk tidak masuk lebih jauh ke sumber api. Karena hal itu sangat berbahaya dan beresiko untuk diri mereka sendiri. Jadi konsepnya itu ya geng, basement itu kan di bawah tanah. Orang-orang itu ada di lantai gedung atas. Jadi itu konsepnya mirip seperti tungku atau kompor. Yang mana kalau kalian lihat ya, kalau nyokap kita atau ibu kita masak nih ya, yang masih tradisional, biasanya kan bahan makanan itu di atas, tungkunya di bawah. Apinya itu tertutup sekelilingnya, dan itu membuat si api ini mengambil satu sumber mata angin gitu ya, anginnya satu sumber, itu tuh bikin apinya itu semakin kayak apa ya, tajam gitu loh, apa ya sebutannya ya, gue agak bingung nih menjelaskannya. Yang jelas apinya itu kayak api kompor gitu loh, membakarnya tuh luar biasa. Jangankan bahan-bahan seperti kertas, kayu gitu, besi juga bisa meleleh dengan kondisi api seperti itu. Bayangkan tuh, apinya kayak tungku kompor. Kalau di tungku kompor ada pancinya, ada bahan makanan, ya anggaplah gedung tersebut adalah pancinya. Bahan makanannya apa? Yaitu manusia-manusia tadi. Sakit banget. Lalu semakin gilanya lagi adalah tangga yang ada di beberapa mobil pemadam kebakaran ternyata tidak bisa mencapai jendela-jendela tinggi dari gedung tersebut. Jadi pemadam kebakarannya itu hampir putus asa. Dan saking lamanya gitu ya proses evakuasi, api baru berhasil dipadamkan pukul 00.45 dini hari. Dan sebagian besar orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut sudah tewas, ya terutama mereka tewas karena terhirup asap, tidak bisa bernafas, lalu barulah terpanggang. Dan orang yang berhasil selamat itu nggak lebih dari 12 orang, dan itu juga mereka menyusul meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Lalu menurut media lokal, ya pemberitaan tentang jumlah korban tewas dalam kejadian ini itu masih abu-abu. Ada yang dikurang-kurangi supaya tidak terlalu heboh, dan pada kenyataannya ya, acara ini itu berhasil menjual tiket sebanyak 500 tiket. Ya otomatis ada sekitar 500 orang dan bahkan lebih berada di dalam gedung tersebut.
Menurut beberapa keterangan saksi nih, salah satunya ada yang selamat, seorang wanita yang mengatakan kalau dia bisa selamat gara-gara suaminya mendorong dia ke arah balkon. Ketika didorong ke arah balkon dengan tujuan biar bisa bernafas gitu ya, biar bisa lega gitu. Ternyata di bawah tim pemadam kebakaran sudah menyediakan sebuah balon untuk orang-orang bisa melompat ke sana. Jadi balon itu kayak bantal udara gitu. Kalau lo lompat dari lantai berapapun, ya kemungkinan masih bisa selamat lah. Paling ya patah dikit. Dan di saat itu dia memilih untuk menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai diskotik tersebut. Nah, tetapi sayangnya tidak semua bagian jendela terbuka dan tidak semua bagian jendela itu ukurannya cukup besar untuk manusia bisa lolos dari tempat tersebut. Dan juga beberapa pintu darurat klub itu justru mengarah ke atap dan semua pintu darurat itu terkunci. Nah, ada 2 pintu keluar lainnya tetapi salah satunya sudah tertutup oleh asap yang pekat sekali dan sementara pintu yang satunya berada di belakang bar yang tidak semua orang tahu kalau ada pintu di belakang bar tersebut. Jadi hanya para pegawai doang yang tahu. Nah, udah gitu listriknya padam, lift udah pasti nggak berfungsi. Sedangkan di lantai 3 ada 2 buah lorong yang sebenarnya bisa digunakan untuk rute evakuasi. Tetapi sayangnya terhalang oleh material konstruksi dan barang-barang dagangan. Jadi dalam kondisi ini kalian bisa bayangkan ya bagaimana paniknya orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut karena mereka sebagian ada yang tahu rute tempat penyelamatan diri tapi justru terhalang oleh barang-barang. Dan di saat itu banyak yang berteriak histeris, mereka putus asa, mereka sudah sangat yakin kalau mereka akan berakhir tewas di dalam gedung tersebut. Dan korban jiwa di dalam kasus ini benar-benar rame banget, memilukan banget. Jadi yang sudah terkonfirmasi dan diidentifikasi itu berjumlah 309 orang yang sebagian besarnya meninggal karena sesak nafas setelah menghirup asap dan pemerintah Cina mengatakan kalau kejadian kebakaran ini adalah kejadian terburuk yang pernah terjadi di Cina. Nah, lalu setelah kejadian ini terjadi, dilakukanlah penyelidikan terhadap gedung tersebut. Benarkah gedung ini aman untuk keramaian atau mungkin justru ini gedung nggak aman? Nah, ternyata dari data yang didapatkan, gedung Dongdu ini tidak lolos inspeksi keselamatan kebakaran berkali-kali. Bahkan sudah diajukan selama 3 tahun terakhir, yang mana inspeksi yang terbaru dilakukan seminggu sebelum kejadian. Jadi bisa dikatakan di Cina sendiri mainnya backing-backingan juga, geng. Sama kayak di negara kita gitu. Jadi karena backingnya gede, akhirnya inspeksi itu nggak berlaku. Padahal udah dibilang ini gedung berbahaya untuk keselamatan manusia seminggu sebelum kejadian bahkan. Dan ternyata karena tetap dipaksakan, akhirnya kejadian naas ini pun terjadi. 300 nyawa melayang dan itu ya bukan jumlah yang sedikit. Lalu setelah dicek lagi data-data ya tentang track record gedung yang satu ini. Di tahun 1997, gedung Dongdu itu masuk ke dalam daftar 40 bangunan paling berbahaya di provinsi Henan, Cina. Kemudian, seorang pejabat pemerintah Loyang itu mengatakan kalau manajemen gedung ini sudah diminta berkali-kali untuk melakukan perbaikan. Tetapi sayangnya mereka tidak pernah melakukan hal tersebut dan bahkan pihak berwenang setempat tidak melakukan penutupan atau tindakan tegas terhadap si pemilik gedung. Ya, akhirnya pemilik gedung ini menyewakan dengan sesuka hatinya gedung tersebut termasuk untuk pesta malam Natal yang menyebabkan kejadian naas ini. Ada 12 orang yang akhirnya ditangkap dalam kejadian ini. Sisa lainnya itu ikut tewas di dalam kejadian tersebut. Dan setelah kejadian ini, pihak pemerintah setempat langsung mengadakan razia terhadap tempat-tempat atau gedung-gedung yang dianggap tidak memiliki izin dan berbahaya untuk keselamatan. Ya, pokoknya gedung yang beresiko akan terjadi bencana kayak gini lagi. Nah, lalu dari 12 orang dalam kejadian ini yang ditangkap, dikatakan mereka itu sebenarnya hanya pasang badan atau kambing hitam. Mereka sebenarnya bukan pelaku utama, hanya saja dari 12 itu ada salah satunya itu adalah manajer dari gedung tersebut. Nah, tapi setelah kejadian ini terjadi, masyarakat menyayangkan tidak adanya perubahan terhadap gedung-gedung yang ada di daerah Luoyang karena masih banyak gedung yang menyalahi aturan. Nah, jadi penangkapan tersebut dikatakan hanya formalitas doang. Nah, itu dia geng, 2 kejadian yang sangat tragis terjadi di saat orang-orang sedang berpesta. Pesta yang seharusnya menjadi momen bersukacita, momen berbahagia, tapi justru berubah menjadi malapetaka. Oke, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran nih geng ya. Ini sebenarnya sepele banget sih. Dan ya memang gue bukan seorang yang expert di bagian teknik-teknik penyelamatan ketika kita berada di sebuah gedung. Atau keilmuan gue tentang konstruksi, sebuah properti, sebuah gedung sebaiknya kayak gimana, nggak gitu. Tetapi pemikiran
simple aja dari hal yang bisa kita lihat. Next time kalau kedepannya kita diundang ke sebuah acara, yang mana acaranya itu indoor di sebuah gedung, mau semewah apapun gedung tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cek dulu nih gedung ada standar keselamatannya nggak? Nih gedung ada alat pemadam kebakarannya nggak? Atau paling simple adalah kita cek ini rute mana yang bisa gua ambil paling dekat apabila terjadi sesuatu. Dengan begitu, kewaspadaan kita minimal ya membuat diri kita tenang lah. Kalau terjadi apa-apa kita bisa langsung cabut duluan, kabur duluan, tahu rutenya gitu. Ya memang sepele, tetapi ini berhubungan dengan nyawa. Nah, lalu mungkin beberapa orang dari kalian yang menonton di sini merupakan developer yang bekerja untuk membangun sebuah konstruksi bangunan, membangun gedung, membangun rumah. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pekerjaan kalian itu benar-benar harus dikerjakan sepenuh hati dengan sebenar-benarnya. Karena kedepannya apabila kalian melakukan sedikit saja kesalahan, maka taruhannya adalah nyawa manusia.